Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh-soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk menjalankan ibadah puasa Tarwiyah dan Arafah. Nah, so stay tuned and keep on watching this video. Sebelum memperingati Hari Raya Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah, kita disunahkan untuk menjalankan ibadah puasa 2 hari yang disebut puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Puasa Tarwiyah itu dilaksanakan pada tanggal 8 Dzulhijjah, sedangkan puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Keutamaan puasa Tarwiyah dan Arafah. Puasa Tarwiyah seperti dalam hadis, keutamaannya adalah bisa menghapus dosa selama 1 tahun. Sedangkan puasa Arafah keutamaannya adalah dapat menghapus dosa 2 tahun. Dosa di tahun yang lalu dan dosa di tahun yang akan datang. Keutamaan puasa Tarwiyah dan Arafah, yang pertama, mendapatkan pahala seperti puasa setahun. Yang kedua, merupakan amalan yang dicintai oleh Allah. Yang ketiga, menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan yang keempat, membebaskan kita dari siksaan api neraka. Niat puasa Tarwiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma godin an adai sunnati yaumit tarwiyati lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat puasa sunnah Tarwiyah esok hari karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat puasa Arafah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma godin an adai sunnati yaumi Arafah lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat puasa sunnah Arafah esok hari karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa tanggal 8 Dzulhijjah disebut dengan istilah hari Tarwiyah dan tanggal 9 disebut dengan Arafah? Kemudian tanggal 10 disebut Yaumun Nahar atau hari menyembelih kurban. Terdapat keterangan yang dijelaskan oleh Imam Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khubawi dalam karyanya mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Pada malam Tarwiyah, hari ke-8 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam tidur dan ada orang yang berkata dalam mimpinya, "Hai Ibrahim, penuhilah nadarmu. Bernadar jika punya anak nanti akan dijadikan kurban karena Allah." Maka esok harinya ia pun berpikir, mengingat-ingat, dan apakah mimpi semalam itu dari Allah ataukah dari setan? Itulah sebabnya disebut hari Tarwiyah atau dalam arti berpikir. Dan pada malam berikutnya ia bermimpi yang kedua kalinya dengan mimpi yang sama. Lalu keesokan harinya ia tahu dan yakin bahwa mimpi itu jelas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutlah dengan hari Arafah. Sedangkan tempatnya disebut padang Arafah. Kemudian pada malam ketiganya ia bermimpi lagi dengan mimpi yang sangat jelas. Dalam mimpinya ia menyembelih putranya Nabi Ismail. Lalu ia pun bertekad bulat untuk memenuhi nadarnya, yakni menyembelih anaknya. Itulah sebabnya keesokan harinya disebut dengan Yaumun Nahar atau hari menyembelih kurban. Nah,
Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tadi dapat diperingati sebagai Hari Raya Idul Adha. Mari kita simak bersama-sama kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Kita ketahui, di setiap tahunnya, orang yang memiliki rezeki lebih dianjurkan untuk berkurban dan membagikan daging kurban kepada orang-orang yang berhak. Lalu, bagaimana kisah singkat kurban? Alkisah bahwa Nabi Ibrahim mempunyai seorang istri yang bernama Siti Hajar. Mereka sudah lama tidak dikaruniai seorang anak yang sangat mereka dambakan. Hingga suatu hari, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh." Lalu, Allah pun menjawab doa dari Nabi Ibrahim. Siti Hajar pun akhirnya melahirkan seorang anak lelaki yang diberi nama Ismail. Pada saat Ismail tumbuh besar, pada suatu malam, di saat Nabi Ibrahim tertidur, dia bermimpi. Allah memerintahkannya untuk menyembelih anaknya Ismail sebagai bukti ketaatannya kepada Allah. Keesokan harinya, Nabi Ibrahim menemui anaknya. Lalu, dengan berat hati, Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya Ismail, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka, fikirkanlah apa pendapatmu." Lalu, Nabi Ismail pun menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Kemudian, Nabi Ibrahim pun membawa Ismail ke atas bukit dan membaringkannya. Lalu bersiap untuk melakukan penyembelihan. Pada saat Nabi Ibrahim mengayunkan pedangnya untuk menyembelih Ismail, keajaiban pun terjadi. Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba jantan dari surga. Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Penjelasan tentang puasa Tarwiyah dan Arafah beserta kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah tersebut dan semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk anak-anakku yang soleh dan soleha, tetap semangat belajar, beribadah, murojaah, tawadu, dan hidup bersih. Cukup sekian dari teacher dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.